Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla wa Ala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita karunia-Nya. Sehingga jikalau salah seorang di antara kita berniat untuk menghitung nikmat Allah yang ada pada dirinya, maka niscaya itu tidak akan dapat ia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Karena nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita sangatlah banyak, maka wajib hukumnya kita syukuri, sehingga nikmat tersebut akan kekal dan dapat kita pertahankan pada diri kita. Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh pasti aku akan menambah nikmatku ke atas kalian. Namun jikalau kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam ujian serta cobaan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Maka sungguh pasti kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan. Allah pastikan akan mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya berat, ada yang sifatnya ringan, tergantung sesuai dengan keimanan hamba yang diuji tersebut. Akan tetapi orang yang menghadapi ujian dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
tentu dia akan mampu melalui ujian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya Allah tutup firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah 155 tersebut dengan ucapan wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, keimanan mereka mendorong lisan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka yang seperti itu akan mendapat salawatullah, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan wa rahmah, mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla wa Ala dan juga rahmat. Ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi keimanan ini merupakan modal yang paling berharga untuk melalui setiap ujian cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Terlebih lagi ketaatan itu juga merupakan ujian. Ketika seseorang dihadapkan dengan ketaatan yang harus dia lakukan, maka dibutuhkan iman untuk menjalankan ketaatan tersebut. Ketika seorang hamba dihadapkan dengan maksiat yang dianjurkan, bahkan ditekankan, diwajibkan untuk dia hindari kemaksiatan tersebut, maka keimanan akan membantu dia untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Keimanan merupakan cahaya di dalam hati seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita beriman kepada Allah, bahkan ketika kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita harus menjalankan konsekuensi daripada keimanan tersebut. Kalau ngakunya beriman ya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang beriman itu tidak akan jauh, tidak akan lepas daripada ujian. Baik ujian di dalam menjalankan syariat Allah, ataupun ujian di dalam menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, bahkan ujian daripada orang-orang yang memusuhi ahlul iman. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah yang sangat luar biasa yang dapat memotivasi kita untuk menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita. Karena dengan keimanan tersebut seseorang dapat menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabda-sabda beliau, bagaimana ahlul iman mudah menghadapi ujian, cobaan, rintangan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Sebagaimana kalau kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Nabi Musa alaihi salam, Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa alaihi salam minta agar Allah Subhanahu wa taala menyertakan saudaranya, yaitu siapa? Harun. Karena Nabi Musa mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun ini adalah orang yang lisannya lebih fasih daripada diriku. Maka utuslah dia untuk menemaniku. Fa inni akhafu ayyukadzibun. Karena sesungguhnya aku khawatir Fir'aun akan mendustakan diriku. Bayangin, seorang nabi saja ada kekhawatiran di dalam dirinya. Ada ketakutan di dalam dirinya. Yang mana kekhawatiran dan ketakutan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada hatinya dengan keimanan. Maka singkat cerita Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Fir'aun.
Akan tetapi Fir'aun menolak dakwah mereka. Bahkan Fir'aun mendatangkan tukang sihir untuk menandingi Musa dan Harun. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir Fir'aun. Kemudian tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Saharu a'yunan nasi waja'u bisihrin azim. Mereka menyihir mata-mata manusia yang melihat kepada pertunjukan tersebut. Waja'u bisihrin azim, mereka mendatangkan sihir yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tongkat Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular. Kalau ini sungguhan, tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar itu berubah menjadi ular sungguhan. Adapun tukang sihir Fir'aun ketika melemparkan tongkat mereka, ketika melemparkan tali mereka, yang mereka sihir bukan tongkat maupun tali untuk berubah menjadi ular sungguhan, akan tetapi mereka menyihir mata-mata manusia yang memandang. Praktek tukang sihir dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, maka ular ini memakan apa? Berarti antum masih konsentrasi, bagus. Memakan tongkat dan tali yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun. Nah, tukang sihir Fir'aun menyaksikan di hadapan mereka sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Yang mana mereka yakin bahwasanya ini bukan merupakan perbuatan ahlu sihir. Nggak mungkin kemudian ya Musa dapat melakukan itu kecuali di belakang Musa ada kekuatan yang sangat besar. Singkat cerita, yang sebelumnya tukang sihir ini datang kepada Fir'aun, menawarkan jasa. Akhirnya Fir'aun mengatakan, kalau kalian bisa mengalahkan Musa, wa innakum laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang yang dekat dengan aku. Ini yang ditawarkan oleh Fir'aun. Tapi seketika tukang sihir Fir'aun ketika dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, tandingnya siang sore sudah beriman. Ketika Fir'aun mendapati tukang sihirnya itu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, apa yang diucapkan Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fir'aun mengatakan, ya pantas kalian beriman kepada Musa. Musa itu adalah guru kalian dalam sihir. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun. Kamu akan mengetahui apa yang akan aku kerjakan kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan memotong tangan kalian, kaki-kaki kalian secara silang. Kalau yang dipotong tangan kanan, yang dipotong kaki kiri. Kalau yang dipotong kaki kiri, yang dipotong tangan kanan. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Setelah dipotong, maka aku akan mengikat kalian fi judhu'in nakhl, di atas pelepah kurma. Tapi digunakan kata fi. Ini para ahli tafsir mengatakan, kenapa digunakan kata fi? Ini menunjukkan ikatan yang akan diikat oleh Fir'aun untuk tukang sihir tersebut yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam adalah ikatan yang sangat kuat. Saking kuatnya itu sampai apa? Kalian akan aku salib bukan di atas, tapi di dalam, dengan ikatan yang sangat kuat. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa abqa, kata Fir'aun. Dan kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang azabnya lebih pedih. Tuhannya Musa ataukah aku, kata Fir'aun. Maka ketika tukang sihir Fir'aun yang sudah beriman kepada Musa diancam sedemikian rupa oleh Fir'aun, maka mereka mengatakan, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Kami tidak akan memilih engkau 'ala ma ja'ana minal bayyinat, kemudian melemparkan
Perkara-perkara yang datang kepada kami merupakan bayinat, petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keimanan bukan perkara yang mudah. Jadi ancaman Fir'aun yang seperti itu, dan Fir'aun kalau mengancamkan sesuatu, kira-kira terjadi nggak? Pasti terjadi. Fir'aun kok sang pemegang kekuasaan ketika itu. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami nggak mungkin melebihkan engkau. Kami nggak mungkin kemudian memilih dirimu, kemudian meninggalkan al-bayinat, petunjuk-petunjuk yang datang kepada kami, walladzi fatarana, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kami. Faqdi ma anta qadh. Putuskanlah apa yang kamu putuskan. Ancamkanlah apapun yang kamu ancamkan, lakukan sesuatu yang kamu ancamkan. Faqdi ma anta qadh, innama taqdi hadhil hayatud dunya. Tapi ketahuilah sesungguhnya keputusanmu itu sebatas pada perkara dunia saja. Maknanya apa? Ya, penyiksaanmu kepada kami sebatas kehidupan dunia saja. Ini kekuatan iman yang ada di dalam hati mereka menjadikan mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap ancaman yang diancamkan oleh Fir'aun. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Seperti sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khabbab ibnul Ard. Dia berkata, syakauna ila Rasulullah SAW. Kami mengadu kepada Rasulullah SAW ketika kami disiksa, ketika kami diazab oleh orang-orang musyrik Quraisy di awal mula Islam. Kami mengadukan perkara kami kepada Rasulullah SAW, wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu Rasulullah sedang bersandar atau tidur beralaskan selendangnya dinaungi oleh bangunan Ka'bah. Qulna lahu, kami mengatakan kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allahu lana ya Rasulullah. Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ya Rasulullah? Bukankah engkau telah menyaksikan penyiksaan yang dilakukan kepada kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kana ar-rajulu fi man qablakum. Sesungguhnya ada orang sebelum kalian yang digali lubang untuk dia. Fayuj'alu fihi, kemudian orang tersebut diletakkan di dalam lubang. Kemudian dihadirkan dengan gergaji, Pak. Fayudha'u ala ra'sihi fayashuqu bithnataini. Kemudian gergaji tersebut diletakkan di kepalanya, kemudian dibelah kepalanya menjadi dua. Fama yasudduhu dzalika an dinih. Yang demikian itu tidak mampu memalingkan mereka daripada agamanya. Salah seorang di antara mereka digunakan atau dipakaikan untuk mereka sisir dari besi, Pak, yang panas. Sehingga kemudian sisir tersebut menjadikan kulitnya, dagingnya itu terlepas daripada tengkoraknya. Ma yasudduhu dzalika an dinih. Penyiksaan yang sedemikian rupa tidak menjadikan mereka berpaling daripada agama mereka. Karena apa? Karena keimanan. Jadi keimanan ini membantu kita untuk menjalani kehidupan kita. Apalagi kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh keimanan kita, sesuai dengan kadar keimanan kita. Orang yang beriman itu subhanallah ketika dagang harus jujur. Ini ujian. Ketika melakukan transaksi ya harus tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Karena yang namanya dunia itu, Pak, apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang
beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia itu merupakan surga bagi orang-orang kafir. Maka yang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus siap akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Termasuk diantaranya juga ujian untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini Pak merupakan ibadah yang berat. Setelah sebelumnya seseorang itu dipersilahkan makan, minum, menggauli istri di siang hari. Begitu masuk Ramadan, perkara-perkara tersebut langsung dilarang. Karena puasa ini merupakan perkara yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang kemudian menjadikan puasa itu supaya dirasakan lebih ringan, Pak. Apa kalimatnya? Allah mengatakan, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Ini kalimat luar biasa, Pak. Kalimat ini mengandung keumuman, jadi puasa itu tidak hanya disyariatkan untuk kita selaku umat Rasulullah saja. Namun puasa ini juga disyariatkan untuk umat-umat sebelum kita. Supaya apa? Supaya kita merasa ringan ketika melakukannya. Contoh saja. Ketika Ana mengatakan kepada antum, siapa namanya? Adnan. Adnan nanti setelah kajian, ketika orang-orang duduk di depan untuk siap-siap iftar jama'i, antum coba perhatikan Quran ini yang ada, susun yang rapi. Kamu jangan ikut duduk situ dulu, susun Quran dulu. Kira-kira kalimat saya ini, bagaimana Adnan ini menanggapi kalimat saya ini? Waduh, gimana? Berat. Kenapa kok berat? Yang lain pada duduk rapi untuk makan, kenapa saya harus ngerapiin Quran? Kok enak yang lain ya, langsung duduk, makanan datang. Saya harus ngerapiin Quran dulu. Karena saya katakan ini Quran nanti mau dipakai baca Quran sebelum orang tarawih. Berat. Tapi ketika saya lanjutkan kalimat, saya mengatakan, Adnan, nanti sebelum kamu ikut orang-orang untuk makan, kamu rapikan Quran seperti yang dilakukan teman-teman kamu sebelumnya. Jadi hari ke-7 ini, hari ke-6 ternyata Pak siapa? Abdullah. Hari ke-5 Pak siapa? Armon. Ternyata bukan Adnan saja yang disuruh. Tapi Mas Abdullah, Pak Armon, semua disuruh. Maka apa yang ada di dalam hati Adnan? Oh, ternyata yang disuruh ngerapiin Quran bukan saya saja. Ya, akan apa? Merasa ringan. Ini kalimat Al-Quran kalau kita selami, Masya Allah. Kama kutiba ala ladhiman min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, ini kalimat yang sangat apa? Luas maknanya. Menjadikan orang yang menjalankan ibadah puasa merasa ringan. Ternyata syariat puasa ini tidak hanya disyariatkan kepada kita selaku umat Rasulullah. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, semua yang aku beriman, wajib untuk melaksanakan puasa. Nanti baru keluar daripada ya ayyuhalladzina amanu, siapa? Orang yang sakit, orang yang safar, orang yang tua, ya. Keluar daripada jumlah ya ayyuhalladzina amanu, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, tentu diganti dengan hari-hari setelahnya kalau memang mereka ya sakit atau safar. Orang yang berpuasa, Masya Allah, ini harus dilakukan dengan keimanan. Karena puasa itu ya kalau kita laksanakan dengan iman, maka kita akan mudah untuk melakukannya. Coba bayangin.
Ketika puasa ada orang kemudian datang mendebat kita, ngata-ngatain kita misalnya. Yang biasanya itu kita Masya Allah. Dia ngatain satu bisa kita katain 2 kali, bisa jadi seperti itu. Karena mungkin emosi yang kurang terkendali dan seterusnya. Tapi ketika puasa dia tahu kalau ada orang yang mencacinya, ada orang yang mengata-ngatai dirinya. Apa perintah Rasulullah? Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Ini berat Pak, kalau nggak beriman, berat Pak. Ada orang ngata-ngatain kemudian ucapkan inni shaim, saya puasa. Dan itu harus antum katakan, jangan langsung ditinggal. Karena orang kemudian mengatakan, ditinggal saja. Enggak, harus katakan. Kenapa? Supaya antum dapat pahala sunnah. Menjalankan sunnah Rasulullah ketika dicaci, sebelum kita tinggalkan ucapkan inni shaim. Kalau faham Ustaz, kalau nggak faham gimana? Ya artikan, inni shaim, saya puasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, salah satu di antara hikmah mengucapkan inni shaim supaya orang itu tahu kita nggak balas bukan karena kita lemah. Seorang mukmin pantang menjadi orang yang lemah. Namun kita tidak membalas caciannya dikarenakan kita sedang memuliakan ibadah yang kita sedang laksanakan, yaitu ibadah puasa. Kalau dia nggak paham ya udah terjemahkan inni shaim. Seperti ketika antum sholat, kemudian ada orang mau lewat. Apa perintahnya? Ditahan. Kalau paham Ustaz, kalau nggak paham, intinya antum dapat pahala sunnah. Mau dia nggak paham, antum dapat pahala sunnah. Wallah, ana pernah ketika sholat ada yang mau lewat, saya tahan, malah tangan saya disalamin sama dia. Mau ngajak salaman ini, nggak paham. Tapi kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Ketika puasa, banyak larangan-larangan, tidak boleh kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor misalnya. Ini kalau kita tidak hadapi dengan keimanan, terasa berat Masya Allah. Bisa kuat dia nggak ngerokok misalnya. Bisa, padahal dia ngerokok. Kalau ba'da maghrib itu bisa dia ngerokok. Tapi lisannya nggak akan kuat untuk tidak menghibah orang. Makanya saya anjurkan bagi yang puasa, kalau setelah sholat subuh, ya langsung sholat atau membaca Al-Quran dulu, kemudian waktu syuruk, melaksanakan sholat syuruk, kemudian langsung pulang sudah. Nggak usah duduk-duduk. Kalau sebelumnya kita mungkin ngobrol sambil makan bubur ayam, ini kan sudah nggak boleh makan bubur ayam ya. Biasanya kalau nggak makan bubur ayam, ngomongin orang. Iya. Ghibahin orang, yang dighibahin imamnya lagi. Masya Allah, semalam itu sholatnya panjang banget sampai jam 10 gimana? Maka untuk menyelamatkan puasa kita, tinggalkan majelis-majelis yang seperti itu. Dan ini sulit untuk kita lakukan tanpa keimanan. Kalau dengan keimanan, Masya Allah, semua akan terasa ringan. Dengan iman semua akan terasa ringan. Kita tahu, ini nggak boleh ghibah. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan itu aslinya seperti itu. Ya itu ghibah justru. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul, gimana seandainya kalau saudaraku ini memang melakukan sesuatu yang aku ucapkan. Seperti itu memang adanya dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau seandainya benar apa yang kamu ucapkan tentang saudaramu tersebut, maka sungguh kamu telah menggibahnya. Wa illa, tapi kalau tidak, faqad bahattahu. Kamu telah mengatakan perkara yang dusta mengenai saudaramu tersebut. Ya. Setelah sholat zuhur, kalau bisa ya sudah baca Quran, kemudian sibuk dengan urusan masing-masing. Ini biasanya kalau suka duduk sama orang yang luar biasa akrabnya ini, Masya Allah. Ghibah itu Pak, nggak harus dengan lisan Pak. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ghibah itu nggak mesti dengan lisan. Walaupun dengan isyarat itu jatuhnya bisa ghibah. Kalau antum duduk kemudian sama teman antum dikode. Shh, shh. Kemudian antum
Oh, udah itu ghibah sudah. Nggak perlu ngomong. Nggak perlu mengeluarkan kalimat, dengan isyarat saja jatuhnya bisa apa? Ghibah. Hindari yang seperti itu. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, ghibah bisa dengan lisan. Yang ahli ghibah kalau diminta untuk ghibah dengan tulisan, kuat Pak, berjam-jam Pak, Masya Allah. Tapi kalau suruh baca Quran, Masya Allah, baru selembar saja sudah kayak apa? Kayak panjang sekali. Karena memang apa? Surga itu diliputi dengan al-makarih, sesuatu yang memang dibenci oleh hawa nafsu. Laksanakan puasa Ramadan dengan keimanan. Insya Allah akan menjadikan waktu-waktu yang ada ini bermanfaat. Untuk baca Al-Quran, untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian di antara kaum muslimin, Masya Allah, ada yang bulan Ramadannya itu sibuk mendermakan harta yang ada pada diri mereka. Kasih makan orang yang berbuka puasa. Kemudian misalnya bantu orang yang kekurangan, kesulitan. Ini harus dilakukan dengan penuh keimanan. Ya. Dan orang yang menghadapi puasa Ramadan dengan penuh keimanan, tentu dia akan menjalankan target-target positif yang selama ini dia pasang. Coba ini sudah hari ke-7. Sudah hari ke-7 nih. Siapa yang sudah khatam? Masya Allah. Pada tawadhu semua di sini. Hari ke-7. Siapa yang sudah khatam? Oh Masya Allah. Target itu dijalankan. Kalau yang belum pasang target gimana Ustadz? Ya mumpung masih hari ke-7, pasang target untuk 13 hari atau berapa? 23 hari ke depan. Nggak ada kata terlambat untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kalau pasang target, kalau bisa ya sesuaikan dengan kemampuan. Ini, ya jangan kemudian kita melihat imam-imam itu, Masya Allah, Ramadan itu Imam Syafi'i berapa kali khatam? Imam Syafi'i itu indahu situna khatmah, punya 60 kali khatam satu bulan. Satu hari berapa? Dua juz. 2 khatam. 2 kali khatam berapa? 60 juz. Bayangin tuh. Mungkin enggak kira-kira? Sebagian di antara kita meragukan, kayaknya enggak mungkin Ustaz. Baca Quran 60 juz sehari itu mungkin enggak kira-kira? Mungkin. Ada yang ragu-ragu. Padahal kalau kita lihat, nggak usah Imam Syafi'i deh. Imam Syafi'i itu yang pertama orang Arab nih. Selesai kalah semua kita udah. Kemudian Imam Syafi'i ini hafal Quran mulai kecil. Kemudian Imam Syafi'i ini mengerti ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang dia baca dia tahu hukumnya. Kira-kira orang yang seperti ini baca Qurannya menikmati atau enggak kira-kira? Menikmati. Itu Imam Syafi'i. Coba kita ambil perbandingan dengan para penghafal Quran zaman kita sekarang ini. Yang di pesantren-pesantren tuh. Yang baca Qurannya sambil gini, itu. Masya Allah, saya pernah masuk pesantren. Awal masuk pesantren itu ada anak kecil seumuran berapa tahun nih? 6 tahun dia waktu itu. Ngaji sambil merem-merem gini. Saya tanya, Masya Allah, ini hafal berapa juz? 12 juz, ya Allah. Kita baru masuk, ini ketemu sama 12 juz, umur 6 tahun lagi. Makin ke sono 23 juz khatam Quran, ini mau khataman, Masya Allah. Itu penghafal Quran yang mutqin ya, yang lancar ya, itu dia bisa baca satu safhah, satu lembar itu dalam waktu 1 menit. Kalau 1 lembar 1 menit, berarti 1 juz berapa menit? Satu juz itu ada berapa lembar? 20. Ada 20 halaman ya. Berarti kalau 1 halamannya 1 menit, untuk 20 halaman berapa? 20 menit. Bacaannya gimana? Kira-kira bacaannya pakai tajwid enggak Ustaz? Ya pastilah Pak, kalau orang ngafal Quran dengan tajwid, bacanya pasti dengan tajwid. Enggak mungkin dia baca tanpa tajwid, susah bagi dia. Gimana bacanya?
dengan qiraat hadhr. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan, masih ada gunnahnya, masih ada. Kalau bacanya seperti itu, satu lembarnya berapa? Satu halamannya? 1 menit, 20 halaman, 20 menit. 1 juz 20 menit. Berarti kalau 1 juznya 20 menit, 10 juz berapa? 100 menit. 200. Wah, ini lapar semua ini. 200 menit. Kalau 10 juznya 200 menit, 30 juz? Wah, benar-benar puasa. Berapa, Pak? 10 juznya 200 menit, 30 juznya berapa menit? Kali 3. 600 menit. 600 menit berapa jam? 10 jam. Udah mulai kebayang ya? 10 jam. Kalikan 2, 20 jam. Masih ada sisa berapa jam? 4 jam. Imam Syafi'i kalau Ramadan tidak main karambol. Nah ini perbandingannya lagi. Kalau kita kan aneh-aneh. Ramadan malah justru untuk melakukan perkara-perkara yang anfaedah. Pulang kajian ada yang ngomong, Ustaz nanti insya Allah kita di masjid Ustaz. Ngapain? Pak ada tarawih kumpul-kumpul, ngapain? Main pingpong. Main pingpong sampai tarawih. Sampai apa? Sampai sebelum sahur. Masya Allah. Imam Syafi'i, kalau tidur nggak harus 8 jam. Kalau kita kan kata dokter yang paling bagus tidur itu 8 jam. Udah tidurnya 8 jam, udah bangun, pegang handphonenya sejam. Ditanya ngapain? Jawabannya? Ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa. Lagi ngumpulin nyawa. Oh, nyawanya sudah kumpul kok, alasan aja ini. Imam Syafi'i nggak seperti itu. Makannya nggak banyak, Masya Allah. Kita Ramadan. Balas dendam, Pak. Ramadan itu kebiasaan yang muncul, apa? Kita akan mengumpulkan makanan yang bermacam-macam, beraneka ragam dalam satu waktu. Sebelumnya nggak pernah kita lakukan, illa fi Ramadan. Justru di Ramadan. Takjilnya saja, la haula wala quwata illa billah. Takjilnya gorengan, wah. Kurma sama tamarnya pojok sono tuh. Rutopnya pojok sebelah sana, yang paling afdal gorengan kalau zaman sekarang gitu. Padahal Rasulullah itu kalau berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, tamar. Kalau nggak ada tamar, gorengan juga air putih. Kalau kita enggak, kata Rasulullah kan berbukalah dengan sesuatu yang manis. Dari mana ini? Nggak ada hadis seperti itu, nggak ada. Akhirnya kalau kita amalkan, ya yang pertama kali dimakan es campur duluan. Karena es campur lebih manis dari kurma. Nggak ada, Pak. Takjilnya saya sudah seperti itu. Setelah sholat maghrib, makan lagi. Akhirnya tarawehnya ngantuk. Ini setiap Ramadan ya singgung terus. Orang sholat tidur ya adanya di Ramadan ini, Pak. Sholat taraweh itu kebanyakan tidur juga banyak. Di sini nih saya pernah nih. Nih di sini nih, saya masih ingat banget. Kita satu hari memang 1 juz Al-Fatah. Mulai tahun berapa Ustaz Aiman? 2017 kalau nggak salah. 1 hari 1 juz. Tapi jangan dipikir horor. Nah, ini 1 juz ini perpaduan antara sholat subuh. Jangan zuhur sampai mau dengar. Subuh, maghrib, isya, tarawih. Ini perpaduan 4 sholat ini 1 juz. Antum bisa lihat di depan itu ada nama-nama suratnya. Hari ini kita baca juz berapa, siapa yang imam, jelas semua. Hari ke-7, Ana masih ingat baca juz 7, surah Al-An'am. Baca dari Al-Fatihah standar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca ayat tuh. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ sampai ayat
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Amin. Amin lagi. 4-5 orang amin. Astagfirullah. Anak yang baca keder ini sudah selesai Fatihahnya masih amin lagi. Lanjut akhirnya. Habis sholat. Satu orang maju. Aman di sini nggak ada orangnya. Ustadz, afwan Ustadz, kenapa? Ini salah satu yang amin tadi anak Ustadz. Masya Allah, kok bisa? Anak ketiduran Ustadz. Tidur sambil sholat, Ramadan. Kok bisa Pak? Iya Ustadz. Mungkin buka puasanya terlalu full. Padahal Rasulullah mengatakan cukup luqaimat. Beberapa suapan. Yuqimna sulbahu. Yang dapat menegakkan punggung seseorang untuk beribadah. Adnan, cukup enggak beberapa suap? Cukup. 3. Cukup enggak antum beberapa suap? 5-4 suap cukup? Kalau enggak bisa, ada lagi solusinya apa? Jadikan sepertiganya itu makanan, lambungnya itu sepertiga, yang kedua minuman, sepertiga yang ketiga udara, nafas. Itu enak sholatnya. Ini enggak 80% makanan, 15% minuman, 5% udara. Sholat sambil mengap-mengap ini. Imamnya baru alif lam mim. Jangan dipikir imam enggak tahu Pak. Imam tahu. Antum kasih kode-kode batuk. Ini siapa? Ini Iman batuk. Tahu imam itu. Apalagi sudah hafal. Oh ini jamaah tetap Pak EN ini tahu. Imam meskipun ngadep depan tahu. Kondisi makmum, kelakuan makmum tahu. Untuk menghalangi kita daripada makan berlebihan itu butuh iman loh. Butuh iman. Loh Ustadz kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu sambil hajar. Enggak itu. Doa buka puasa yang ma'thur adalah zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian orang yang berpuasa dikatakan lis-shaimi farhatan. Bukankah orang yang berpuasa mereka memiliki 2 kegembiraan ya Ustadz? Benar. Yang pertama apa? Farhatun inda fitri. Yaitu bahagia ketika berbuka puasa. Nah ini kami bahagia ini Ustadz, ini makanan lengkap, ini bentuk kebahagiaan. Bukan gitu. Bahagia yang dimaksud apa? Yaitu ketika seseorang berbahagia, dia ingat Masya Allah tadi siang hari, ana sholat zuhur, sholat asar, berjamaah bersama imam di masjid. Padahal tadi Masya Allah panasnya luar biasa. Nggak sahur lagi. Masya Allah tadi di jalan berdebat, ada yang ngajak debat mencaci, aku katakan ini shaim. Itu perasaan yang muncul ketika kita berbuka puasa yang kemudian menjadikan kita berbahagia, Masya Allah. Tapi kalau orang yang puasanya itu sudah acak-acakan sudah, amburadul puasanya, ketika berbuka puasa, mustahil dia akan memiliki kebahagiaan yang secara hakikat itu mustahil. Dia akan ingat, aduh tadi saya puasa ribut sama orang, tadi saya puasa lihat perkara-perkara yang haram, tadi saya puasa ghibahin orang. Kalaulah dia bahagia itu kebahagiaan yang semu saja. Jadi hadapi Ramadan, laksanakan ibadah puasa, yang memang ibadah puasa ini adalah sebuah ibadah yang berat. Ya. Laksanakan dengan keimanan, karena itu yang akan menjadikan semuanya ringan. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa dengan keimanan tentu akan memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan ini tentu tidak akan lepas daripada yang namanya kesalahan, kurang, ya. Yang ini dapat kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara waktu-waktu yang mustajabah untuk seseorang memperbanyak doa kepada Allah, ya tentunya pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir ini perbanyak untuk istighfar,
Dan kesalahan yang dilakukan orang yang begadang tadi, kita kembali lagi tadi. Begadang semalaman, pulang jam 1. Kira-kira apa yang dia lakukan? Langsung sahur, itu pasti. Kenapa? Takut nggak bangun sahur. Dia awalkan sahur yang diperintahkan untuk diakhirkan. Kata Rasulullah apa? Diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, malah dia kedepankan sahurnya. Jam 1 sudah sahur. Udah gitu sahurnya pakai Indomie lagi. Masya Allah. Ini nikmat loh Pak. Kita suruh makan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai nampak benang yang putih daripada benang yang hitam. Itu nikmat. Sampai terbit fajar itu nikmat. Yang mana sebelumnya Ramadan itu Masya Allah, sebelum formatnya seperti ini, itu siapa yang setelah berbuka dia tertidur, ketika bangun sudah nggak boleh makan lagi sampai kapan? Sampai buka hari berikutnya. Jadi misalnya antum pulang taraweh dari Masjid Al-Fatah jam 10, antum makan sedikit tidur jam 11, jam 12 bangun, udah nggak boleh makan lagi sampai besok. Ini dialami oleh salah seorang sahabat. Dia kerja, pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, udah mau buka puasa, tanya, hal indaki syai', ada yang sesuatu yang bisa dimakan? Istrinya ngomong, nggak ada. Tapi kalau kamu mau silahkan tunggu, saya cari. Masya Allah, ini istri yang penuh dengan keimanan. Sudah tahu nggak ada, masih mau dicarikan lagi, Masya Allah. Lalu ibu-ibu sekarang gimana? Ada sesuatu yang bisa saya makan? Ngapain nanya? Masya Allah. Pakai nanya gitu. Kalau kamu mau saya carikan. Maka istrinya keluar cari makan. Ketika istrinya pulang, didapati suaminya sudah tidur. Akhirnya kata istrinya, oh, celaka sudah, kamu gak boleh makan lagi sampai kapan? Besok. Besok dia berangkat ke ladang, nyangkul, tetap kerja di sawah dia. Akhirnya pingsan, Pak. Setelah itu apa? Dirubah formatnya, makanlah, minumlah, sampai terbit fajar. Antum lagi makan Adnan. Adnan terus deh, Masya Allah. Lagi makan, kemudian imsak. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Berhenti makan? Berhenti. 10 menit loh itu imsak itu. Lanjut. Ini mau kalau kita bisa 1 piring itu imsak itu. Bisa bikin kopi, minum kopi masih bisa. Asal jangan sebat ya, nggak boleh ya. Ini bapak-bapak ini ngawur juga karena imsak kita sebat dulu, nggak boleh, haram. Setelah itu apa? Subhanallah, setelah diperintahkan untuk diakhirkan, malah diawalkan. Sahurnya duluan. Biasanya kesalahan berikutnya yang akan dilakukan orang yang sahurnya diawalkan. Apa? Tidur, subuhnya gimana? Udah tenang dia, kok udah sahur ini gitu ya. Subuhnya lolos. Akhirnya bangunnya telat. Pagi hari gimana orang seperti ini? Kaslan sudah, pasti males. Karena kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian tidur, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengikat ubun-ubun salah seorang di antara kalian idza nama, ketika tidur itu dengan 3 ikatan. Masing-masing ikatan syaitan akan membisikkan alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Makanya kalau kita tidur kadang udah pasang alarm jam 3:30, masih 3:30, matiin lagi. Atau geser ke atas. Geser atau di ini? Pencet. Oh Masya Allah, yang ahli ini apa istilahnya tadi? Snooze. Bukan sinus. Geser-geser. Kenapa? Syaitan memang membisikkan seperti itu. Alaika lailun tawil. Malam masih panjang. Tidur. Ketika dia bangun, kemudian berzikir, zakarallah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur in hallat uqdah. Terlepas ikatan yang pertama. Masih ada 2 ikatan, Pak. Kalau dia berwudu, terlepas ikatan yang kedua. Kemudian ketika dia sholat, terlepas seluruh ikatan, dipastikan orang yang seperti ini, asbahana syaitan, akan berbagi hari dalam kondisi semangat. Masya Allah.
thayyiban nafs, jiwanya akan mudah untuk diajak melakukan kebaikan. Wa illa, kalau enggak, ini orang yang kedua tadi, yang sahurin jam 12:30 pakai Indomie, kemudian enggak sholat subuh, pagi hari kata Rasulullah, asbaha khabithan nafs, orang itu pasti akan berbagi hari dalam kondisi jiwanya mengajak kepada sesuatu yang buruk, kaslan, pasti malas. Ramadan enggak mau keluar rumah, Ramadan enggak mau diajak ngobrol, diem aja. Kenapa enggak ngobrol? Puasa. Masya Allah, puasa jadikan alasan. Tapi ketika dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, sahur pada waktunya, maka akan ada keutamaan yang dia dapatkan. Yang pertama, menjalankan sunnah Rasulullah tentunya. Yang kedua, dia bisa ketika sahur untuk memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Karena kalimat istighfar yang afdal diucapkan ketika waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian Rasulullah mengatakan, yanzi'u Rabbuna tabaraka wa ta'ala ilas sama'id dunya, sesungguhnya Rabb kita Allahu Jalla wa Ala turun ke langit dunia ketika menyisakan sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang mohon istighfar aku akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi manfaatkanlah waktu untuk memperbanyak istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang menjadikan kita terhalang daripada melakukan ketaatan itu adalah dosa-dosa yang membelenggu diri kita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, ya. Dengan iman semua ringan. Tentunya Ramadan yang kita laksanakan ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, Allah berikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan sehingga kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.